Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yakoba Purlobu. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, semester 2 D3 Rekamidis. Dosen pengampu Henry Dideharto Eskepners, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, saluran pencernaan, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu, rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan. Merupakan pintu cabang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi kelenjar ludah dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan sumber sekunder, respirasi, area manipulasi suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah tempat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Yang kedua, paring atau tenggorokan. Paring dari bahasa Yunani, paring adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Paring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher. Berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, tengah, dan laring. Pada umumnya, paring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, paring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan paring laryngeal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke esofagus. Yang pertama, fungsi paring. Fungsi utama paring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan paring dengan rongga hidung dan laring ini membuat paring menjadi cukup penting dalam memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk pernapasan menggunakan mulut serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang menghubungkan paring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah dan bergabung dengan jantung atau atas ujung lambung. Fungsi esofagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan atau esofagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen, yaitu leher, dada, dan abdomen. Leher atau pars cervicalis, kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan kolumna vertebralis. 4. Gaster atau lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Volume organ lambung. Pada orang dewasa, volume lambung dalam keadaan hampir kosong adalah sebesar 0,075 liter. Dalam keadaan kosong, maka menjadi 1,5 liter. Lambung merupakan organ pencernaan yang dapat mengembang hingga kapasitas 2-3 liter. Cara kerja organ lambung. Lambung mengeluarkan berbagai enzim untuk membantu memecahkan makanan menjadi zat gizi berbagai enzim. 5. Intestinum tineo atau usus halus. Usus halus atau intestinum tineo adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga
meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus sebagai alat pencerna secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Pencernaan di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau enzimatis. Usus halus terletak di atas pinggang. Usus halus membentuk struktur yang disebut dengan fili atau jonjot dan mikrofili. Usus struktur fili berfungsi untuk memperluaskan permukaan dalam usus halus sehingga dapat meningkatkan penyerapan. Enzim-enzim yang bekerja di usus halus berasal dari hati, pankreas, dan sel-sel pada dinding usus halus tersebut. Enzim-enzim tersebut memecahkan molekul-molekul kompleks yang terkandung dalam makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dan mengabsorpsinya dalam aliran darah. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bauhini atau katup ileosekal. Katup ileosekal berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 fungsi, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari, bahasa Inggris duodenum, adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum dengan panjang antara 25-38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tragus. Usus 12 jari adalah organ retroperitoneal yang semua bagiannya tak diselubungi selaput peritoneum. Derajat kesamaan pH normal usus 12 jari berkisar pada derajat 9. Usus halus terhubung langsung dengan saluran pankreas dan empedu. Fungsi getah pankreas adalah sebagai pemecah makanan, sedangkan fungsi empedu sebagai pemecahan dan pencerna lemak. Hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus 12 jari disebut cime. Fungsi usus 12 jari duodenum adalah mengolah, menetralkan, memecah, dan mencerna cime tersebut. Ciri-ciri usus 12 jari merupakan bagian usus halus terpendek mulai dari bulbo duodenale hingga ligamentum tragus, tidak terbungkus merata dan menyeluruh oleh selaput peritoneum sehingga disebut organ retroperitoneal. Memiliki derajat kesamaan pH atau normal 9 yang menunjukkan bahwa dalam usus 12 jari bersifat basah. Fungsi usus 12 jari. Fungsi usus 12 jari secara umum adalah mendistribusikan makanan ke usus halus. Secara histologis, dalam usus 12 jari terdapat kelenjar Brunner yang memproduksi mukus atau lendir. Dinding usus 12 jari disusun oleh lapisan-lapisan sel yang sangat tipis dan membentuk mukosa otot. Secara lengkap, fungsi usus 12 jari diantaranya: yang pertama, mencerna makanan, penyerapan karbohidrat dan zat gula, penyerapan asam amino, penyerapan asam lemak, penyerapan protein, menghasilkan enzim yang berperan dalam proses penyerapan. Yang kelima, kolon. Kolon adalah saluran panjang dan besar di dalam perut kita yang juga disebut sebagai usus besar. Organ itu berfungsi memproduksi makanan yang sulit dicerna. Fungsi kolon. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah penyerapan air dalam fases. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak atau ascending, kolon melintang atau transverse, kolon menurun atau descending, kolon sigmoid, dan rektum. Yang keenam, rektum. Melansir Healthline,
Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10 sampai 15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotor buang air besar atau BAB. Nomor 7, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti mucorental merupakan bagian dari otot levator, ani sphincter, ani externus atau otot plurit, yang sphincter ani inferius atau otot polus. Fungsi anus mengatur keluarnya feses pada saat proses buang air besar. Kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Menahan BAB di saat tertentu, rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Organ tambahan atau aksesorius. Gigi. Gigi adalah merupakan salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia. Gigi terbuat dari protein dan mineral serta kalsium. Secara umum, fungsi gigi berperan penting dalam mengunyah makanan serta membantu agar Anda dapat berbicara dengan jelas. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Kandung empedu. Kandung empedu merupakan organ kecil yang terdapat di sisi kanan perut, tepatnya di bawah organ hati. Di dalam kandung empedu terdapat cairan empedu yang mengandung kolesterol, asam atau garam empedu, bilirubin, air, serta zat lainnya sehingga kalium, natrium, dan tembaga. Pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Hati. Hati adalah liver, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh pada orang dewasa. Rata-rata berat hati adalah 1,4 kg. Organ berwarna merah kecoklatan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Atas persisnya berada di bawah diafragma dan sebelah kanan lambung. Terima kasih.